Hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi pabrik karat Cipetir yang ada di Kecamatan Kadudampit, tepatnya di daerah Kabupaten Sukabumi. Pabrik ini merupakan peninggalan zaman Belanda yang difungsikan untuk menghasilkan karet yang dikenal dengan nama Guta Perca. Pabrik ini berdiri pada tahun 1885 dan berhenti berproduksi pada tahun 1921 karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Banyak rumor yang mengatakan bahwa pabrik ini sangat angker karena ada beberapa penampakan. Guys, hari ini kita akan menelusuri salah satu pabrik peninggalan zaman Belanda di daerah Cikidang, Sukabumi, tepatnya di daerah Cipetir. Nah guys, untuk mencapai daerah ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari exit tol Bocimi alias Bogor Ciawi Sukabumi di Parung Kuda. Dan sekarang kita akan masuk ke daerah pabriknya. Lumayan jauh juga dan jalannya bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Yuk kita mulai aja. Oke guys, kita udah nyampe ke lokasinya. Bisa dilihat di sekeliling pabrik ini memang cukup besar juga, dan sekelilingnya dikelilingi oleh tumbuhan sawit. Lihat ya. Dan di area pertama memasuki area pabrik ada satu bangunan yang bisa kalian lihat, yaitu kantor Abdeli. Karena di perkebunan sawit itu guys enggak berdasarkan blok-blok atau misalnya kampung-kampung, tapi kalau di area perkebunan sawit khususnya itu dibagi berdasarkan Abdeling. Dan kebetulan di daerah Kecamatan Cikidang, Kalapanunggal sama Cibadak itu perkebunan sawit guys. Bisa dilihat ini kantor Abdeling 3, cukup terawat dan juga arsitekturnya cukup cukup apa ya, cukup bagus gitu guys, dan memang jarang terlihat. Dan bisa dilihat di sana ada gerbang kecil yang biasa dimasukin orang-orang buat masuk ke area pabrik. Dan di sini terpampang jelas gitu, Cipetir itu ejaan zaman Belanda ya, TJ Cipetir gitu. Dan pabrik ini didirikan di tahun 1885 dan beroperasi sampai tahun 1921. Itu berapa tahun ya? Lumayan lama juga. Dan bisa dilihat ada cerobong, dan dalamnya itu banyak banget guys tabung-tabung buat memproduksi, mengolah karetnya. Terus juga banyak mesin-mesin yang ukurannya gede banget. Dan kebayang guys kalau misalnya zaman dulu ya, dari jalan utama Cikidang untuk masuk sampai ke sini tuh lumayan jauh, dan juga kondisinya seperti ini. Kebayang gitu gimana bawa-bawa mesin-mesin segede itu. Salah satunya ini aja yang bisa kalian lihat ya, cerobong ini lumayan gede juga gitu. Dan ini tuh zaman Belanda. Kayak gimana gitu orang-orang buat mindahin apa ya, mesin-mesin atau barang-barang yang segede ini ke tempat yang terpencil ini gitu. Dan di sini bisa dirasain ya, kayak apa ya, cukup tenang suasananya. Walaupun panas-panas ini masih banyak angin yang sepoi-sepoi gitu masuk ke kulit, dan enak gitu, adem, nggak ada suara-suara rame atau misalnya
suara-suara kendaraan. Sekarang gue ada di belakang pabrik, bisa dilihat ya, di sini tuh ada semacam pertanian yang dikelola sama masyarakat daerah sini. Itu ada yang nanam cabai kayaknya, itu ada juga yang singkong, cukup luas gini. Di area yang dikelilingi sawit ini udah cukup bagus ya, memberdayakan masyarakat istilahnya. Dan bisa dilihat di pertanian ini juga, walaupun area pertanian ya, ada satu hal yang menarik buat kita ulas. Ini tuh tabung guys, tabung sebesar ini ditanam di sini, dan kayaknya ya ini udah berusia sampai ratusan tahun. Lihat di bawahnya, bayangin kalau misalnya malam-malam terus kita kesini ya, kita center di bawah ada wah gitu kan, ada wis horor banget ya. Sebenarnya gue penasaran banget kalau misalnya nanti kita dapat izin udah ke Cibungur, terus misalnya malam-malam kesini, gue sama temen gue berdua doang, terus masuk ke sini, kita ulas di dalamnya itu kayak apa. Kayaknya seru banget. Cuman di daerah sini katanya menurut warga, Mas, apa ya, sekarang lagi genting-gentingnya situasi gitu, ada pembegalan, ada orang-orang apa ya yang berbuat kriminal, membegal gitu di daerah sini. Karena memang sebenarnya dulu tuh sebelum ada pembukaan tol di Parung Kuda, di sini tuh lumayan sepi gitu. Sekarang udah agak rame, tapi malah ada kasus kriminal sampai ada pembegalan itu. Dan apa ya, cukup mengerikan juga buat gue yang misalnya bukan orang sini asli. Apa ya, kalau misalnya malam-malam kesini minimal jam 9 atau 10, gue sampai rumah jam 12, ngelewatin area perkebunan sawit yang terpampang luas, dan itu keadaannya gelap banget guys. Jadi lumayan horor juga, karena lebih takut sama kejahatan manusia gitu ya, dibandingkan kita dicegat sama, dalam tanda kutip, apa ya, makhluk-makhluk yang halus seperti itu. Jadi gue cukup ngeri juga sebenarnya. Itu sih guys, salah satu alasan selain yang gue kemukakan tadi ya, kita belum berhasil ke sana gara-gara harus mengurus perizinan. Ada yang bikin gue penasaran dan emang terkesan unik ya. Dan lu tahu sendiri kan, misalnya kalau Belanda itu salah satu bangsa yang memang jago banget dalam hal tata kelola ke air itu ya guys. Dan ini salah satu bukti ya guys, karena ini pabrik zamanan Belanda, jadi di sini ada tuh apa, pintu yang mengatur tentang lalu lintas air gitu ya. Bisa dilihat ini cukup tua banget guys kayaknya. Dan apa ya, ini kayaknya bisa dibuka tutup gitu guys, buat ngatur air yang keluar apa yang masuk dari sana guys. Ini udah kebayang, ini udah tua banget. Dan pondasinya lihat guys, cukup bagus. Dan memang karena pabrik ini udah berhenti beroperasi, jadi sudah tidak digunakan lagi guys, dan terbengkalai begitu saja. Ini gue bakalan coba liatin ke kalian ya, coba intip-intip ke dalaman sini. Dan ada satu mesin yang pipanya itu menjulur sampai jauh ke sana guys. Gue gak tahu ini fungsinya buat apaan, cuman sana dan menusuk sampai ke dalam tanah gitu. Dan apa ya, gimana gitu dulu cara bikinnya, gue gak kepikiran kayak gimana gitu. Tapi di bawah juga ada guys. Oh, di belakang juga ini kita lihat ada bangunan juga ya guys. Ini tuh belum termasuk ke area dalaman pabriknya ya, cuman di pinggiran depannya aja. Oh, kayaknya ini tempat ibadah, ini kayaknya musola gitu. Dan udah terbengkalai banget guys. Bakalan kita datengin aja ya dalamannya kayak gimana.
Tiga. Ini karena memang jauh dari pemukiman penduduk ya, jadi di sini walaupun ada masjid, cuman kayaknya udah ditinggalin sampai berpuluh-puluh tahun ya. Bisa dilihat ke dalamnya. Itu udah ditumbuhi berbagai macam tanaman-tanaman liar ya. Dan kondisinya seperti ini, gue juga agak ngeri-ngeri juga sih buat masuk ke dalam karena kayaknya ini fondasinya udah cukup rapuh, atasnya juga udah bolong-bolong dan udah rapuh banget, kayaknya udah banyak dimakan rayap. Atasnya udah kayak gini, lantainya juga udah kayak gini. Tapi kayaknya dulu ya pas zamanan pabrik ini rame, orang-orang karyawan-karyawan pabrik misalnya kayaknya beribadahnya di sini. Kayak sayang banget ya guys. Ini masjid cukup luas, bisa yang seharusnya bisa dipergunakan untuk beribadah kepada Allah gitu, ditinggalin kayak gini aja gitu. Kayak sayang banget. Ini juga kesananya masih ada guys. Gue juga ngeri sih guys, takut apa ya, ketimpa atau apa gitu, tapi mudah-mudahan enggak ya. Oh, ini tempat wudhu. Dan yang bikin aneh itu kayaknya di belakang ada sawah gitu guys. Ini tempat wudhunya lumayan gede juga, gue juga tahu sih tempat wudhu kayak gimana. Dan udah ditanam apa ya, udah diituin sama tanaman-tanaman kayak gini. Ini juga dindingnya udah pada bolong-bolong. Kalau misalnya kena gempa kayaknya bisa jadi ini bakalan runtuh gitu guys. Cukup disayangkan. Ini guys, bisa gue liatin nih salah satu contoh bahwa emang dulu itu ini pernah difungsikan sebagai tempat ibadah ya. Ini ada peci, ada juga sejadah, tapi kondisinya itu udah kayak ditinggal selama bertahun-tahun gitu, udah lama banget ini udah nggak difungsiin. Dan kalau misalnya malam hari kayaknya ini udah jauh dari rumah dan kondisinya kayak gini lumayan enak juga buat dieksplor kalau malam hari ya. Ntar aja kalau misalnya kita udah dapet izin, kita bakalan nyoba lagi dari sini. Dan ternyata guys, di sini masih ada aliran listrik ya, lumayan bagus juga buat apa ya, tempat terpencil ini. Dan juga lihat ada sumur buat air. Oh, ada motor guys. Di sini emang perkebunan sawit, jadi bisa dimaklumi ya kalau misalnya ada suara-suara motor para pekerja yang seperti ini guys. Ya, itu tuh motor yang udah dimodifikasi yang sampai berkuintal-kuintal pun bisa banget buat apa ya, ditarik gitu guys. Kuat banget itu motor karena udah dimodif. Keren. Banyak banget pekerja sawit di sini dan tadi ada banyak yang berlalu lalang, kita apa ya, kita sapa gitu guys. Oke guys, ini gue bakalan klarifikasi ya, barusan udah izin ke pihak keamanan di pabrik dan ternyata kita harus izin dulu ke pabrik yang ada di pihak pabrik yang ada di daerah Cibungur katanya. Soalnya apa, di pabrik ini tuh masih ada beberapa area yang memang tidak boleh dipublikasikan ke halayak umum gitu. Jadi apa ya, takut ada hal-hal yang apa ya, yang tidak diinginkan terjadi, makanya harus ada izin dulu dari pihak sananya. Dan kita bakalan nyoba sih sebenarnya, gimana kalau misalnya nanti kita izin dulu terus malam harinya kita bakalan kesini lagi. Oke guys, kayaknya cukup aja buat vlog pertama kita kali ini. Nanti kalau misalnya udah ada perizinan dari pihak pabriknya, kita bakalan nyoba lagi mengeksplor. Tapi kayaknya harus di malam hari buat biar kalian itu bisa ngerasain apa ya, sensasi yang beda gitu. Horornya dapet banget karena ini masih sore dan apa ya nggak ada sisi serem-seremnya gitu guys. Jadi nanti kita bakalan coba lagi di sini dan maaf banget ya kalau misalnya video pertama kita masih banyak banget kekurangan karena kita juga masih belajar dan
juga mau minta support dari kalian. Semoga kedepannya video yang gue bikin bakalan lebih bagus. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya.